Kedekatan antara Sunarti dan Nurholik nyatanya telah menimbulkan percik-percik cinta. Sunarti yang merasa nyaman dengan Nurholik pun semakin sering menggoda tetangga sekaligus sahabat suaminya ini. Di sisi lain, Nurholik yang awalnya berniat untuk memata-matai Sunarti pun mulai main hati. Merasa mendapat respon positif dari Nurholik, Sunarti pun mulai berani secara terang-terangan mengajak Nurholik berhubungan badan. Awalnya Nurholik selalu menolak. Namun terus-menerus dirayu, Nurholik pun akhirnya bersedia melakukan kencan dengan Sunarti. Terus-menerus mendapat desakan dari Sunarti untuk berkencan, pertahanan diri Nurholik pun runtuh. Ia yang berniat berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk mengurus bisnis rumah makannya pun akhirnya menyempatkan diri bertemu dengan Sunarti. Ya udah, Bapak kabarin ya kalau udah sampai sana. Pasti. Nurholik dan Sunarti sepakat bertemu di kota Kediri, Jawa Timur. Sesaat setelah bertemu Nurholik, Sunarti pun segera mengajak Nurholik ke sebuah hotel. Pokoknya hari ini jangan nolak lagi ya. Aku pengen seneng-seneng sama kamu, Mas. Ya, Mas ya. Aduh, Mas. Ya. Ya udah, hotel di sini aja ya, Mas. Turun. Loh, Mas, kenapa? Kok nggak jadi berhenti? Aku kayaknya lapar deh. Kita makan aja dulu ya. Aduh, Mas, pesan di dalam aja, bisa kok, ya. Udah, kita makan aja dulu ya. Udah. Ya udah deh. Mas, mau kamu tuh apa sih? Mau makan ini nggak jadi, itu nggak jadi. Tuh ada warung sate. Iya deh, ya. Ngerti? Ayo, kok kamu malah di belakang sih? Ayo, kita makan. Aku nggak mau makan. Udah kamu aja sana. Udah cepetan. Kalau kamu nggak makan, aku juga nggak bakalan makan. Kalau gitu, hah? Mas, mau kamu apa sih? Ini udah sore, Mas. Makanya cepetan makan, biar kita bisa langsung ke hotel. Mas Mukayat itu lagi di rumah, Mas. Kalau aku nggak buru-buru pulang, nanti dia curiga. Atau kalau enggak, kita main di mobil aja ya, Mas ya? Enggak mau. Kamu ini apaan sih? Bilang aja kalau kamu nggak sanggup muasin aku, iya kan? Kamu tuh sama kayak Mukayat, sama teman kamu. Lemah. Kalau kamu nggak bisa muasin aku, anak kamu aku guna-guna biar bisa nyenengin aku. Dia yang bilang, dia mengatakan mengancam anak saya untuk dijadikan pemuas yang menggantikan selingkuhannya itu. Kalau saya tidak bisa, anak saya yang akan dipelet. Kamu bilang? Kamu berani jenggol anak aku, ha? Kurang ajar kamu ya. Benar-benar mau mematikan anak aku gitu menyenggol-jenggol. Hah? Dasar. Terbakar emosi oleh kata-kata Sunarti, Nurholik pun berusaha menghabisi nyawa tetangganya ini dengan keji. Saat Sunarti terbujur lemas, Nurholik pun segera meninggalkan parkiran rumah makan. Saat itu Nurholik sempat berencana membawa Sunarti ke rumah sakit. Oh enggak langsung meninggal. Itu kejadian antara jam 1 sampai jam 2 sore. Itu lama meninggalnya. Itu sampai jam 4 itu saya mendekati rumah sakit itu masih kejang-kejang. Belum meninggal. Terdorong rasa takut, Nurholik mengurungkan niatnya membawa Sunarti ke rumah sakit. Sekitar pukul 5 sore, ia menepikan mobilnya untuk memastikan keadaan Sunarti. Saat itu detak jantung Sunarti benar-benar sudah berhenti.
Suasana malam ketika jam 7 malam itu saya ke makam, situasi di makam masih ramai. Waktu saya menggali itu situasi makam masih ramai pengunjung yang mau kirim bunga ke makam. Setelah itu karena masih ramai, saya hanya menggali aja, lalu saya tinggal lagi. Sekitar pukul 10 malam, Nurholik kembali ke pemakaman. Ia merasa suasana saat itu cukup aman. Ia pun langsung menyeret mayat Sunarti menuju liang yang sudah ia persiapkan. Meski kondisi area pemakaman saat itu sangat gelap, Nurholik yakin mayat Sunarti sudah tertimbun tanah dengan sempurna. Jadi juga sudah saya periksa itu pakai tangan keseluruhan, mulai dari utara sampai ujung kepala sampai kaki itu sudah saya raba semua, itu sudah tertutup tanah. Mungkin juga karena terlalu tipis tanah yang di posisi kaki. Usai menyelesaikan pekerjaannya, Nurholik pun bergegas meninggalkan makam. Salah seorang warga melihat ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ya gitu, ada orang, ada anak kecil, Mbah Mun, anak motor mlebu, metu kok kuburan bater, tapi metu kok embongetan. Keesokan harinya, Nurholik pun kembali mendatangi makam tempat ia mengubur mayat Sunarti. Ia tak menyangka aksinya akan terbongkar karena kaki mayat menyembul di atas makam. Pak Kholik. Ya halo. Assalamualaikum Pak Mukayat. Waalaikumsalam Pak Kholik. Pak, kebetulan nih Pak nih, Bapak nelpon. Pak, saya mau nanya, Bapak lihat istri saya nggak? Soalnya begini Pak, dari kemarin istri saya belum pulang Pak. Istri Bapak sudah saya selesaikan Pak. Dan dia tidak akan pernah mengganggu Bapak lagi Pak. Nurholik akhirnya dibekuk polisi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Di hadapan suami Sunarti, Mukayat, ia mengakui semua perbuatannya. Sementara pasal yang dijerat oleh kepada tersangka kita arahkan kepada pasal 338, pasal pembunuhan, dan pasal 40 pembunuhan berencana. Yang jelas ancamannya sudah di atas 5 tahun. Iya, saya sangat menyesal sekali karena saya diberikan mandat oleh suaminya hanya untuk mengawasi, ternyata saya melampaui batas.